proyek yang sedang kami kembangkan yaitu website jual beli figur Mole Marketplace of Legend. Next slide, please. Pada proyek kali ini, kami dimanproi oleh Bu Yani Rokayati selaku manpro dan juga klien dari proyek ini, dan juga anggota kelompok, saya Wahyudi sebagai ketua, ada Firly, ada Marcel, dan juga Vincent selaku anggota dari kelompok kami. Next slide. Oke, dalam capaian proyek aplikasi ini, para kolektor untuk dapat membeli dan mengakses action figure impiannya, dan juga kenapa alasan web ini dibentuk kan eh, tempat yang bagus untuk kolektor ini mencari figur-figur idamannya dari berbanyak game dan juga aplikasi-aplikasi terkenal. Dan tentunya kami akan terus mengembangkan aplikasi ini. Next slide. Akan dijelaskan oleh teman saya Firly Anifuraman. Pada bagian ini saya akan menjelaskan spesifikasi teknis dari aplikasi yang kami kembangkan. Aplikasi ini dibangun menggunakan Laravel, yaitu framework PHP berbasis MVC yang mendukung pengembangan web yang terstruktur, aman, dan efisien. Untuk tampilan antarmuka, kami mengintegrasikan Tailwind CSS, yaitu Utility First Framework yang memudahkan styling secara konsisten dan responsif. Dari sisi bahasa pemrograman, kami menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Dan database-nya, aplikasi ini menggunakan MySQL yang dijalankan secara lokal melalui XMPP. Untuk tools pendukung ini, kami menggunakan VS Code untuk coding, Figma untuk desain antarmuka, serta browser dan ChatGPT sebagai alat bantu pengujian dan referensi pengembangan. Untuk mode akses, kami terbagi menjadi dua, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing memiliki hak akses dan fitur yang berbeda sesuai dengan perannya. Next slide. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur inti yang secara langsung digunakan oleh pengguna. Beberapa di antaranya adalah autentikasi pengguna, manajemen produk, manajemen pesanan, laporan penjualan, transaksi, leaderboard, achievement, ulasan rating, notifikasi, pencarian dan filter produk, serta wishlist. Lalu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah berfokus pada kualitas sistem dan pengalaman pengguna. Ini ada 4, yaitu keamanan. Di sini kami memastikan bahwa data pengguna dan transaksi itu telah terenkripsi. Yang kedua, responsif, yaitu dapat diakses dengan tampilan optimal di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile. Yang ketiga, performa, menjadi fokus utama kami agar setiap halaman dapat dimuat dengan cepat demi kenyamanan pengguna. Yang terakhir ada user friendly. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, bahkan oleh pengguna yang baru pertama kali mengaksesnya. Oke, next slide akan dijelaskan oleh teman saya, Vincent. Pada slide ini, kami menampilkan pemodelan sistem dan basis data yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu use case diagram dan skema relasi. Pada use case diagram menggambarkan bagaimana interaksi antar dua aktor. Dalam hal ini adalah pembeli dan penjual dengan sistem yang kami kembangkan. Setiap fitur utama seperti registrasi, login, posting produk, hingga proses melakukan melihat riwayat pesanan itu sudah dibentuk dalam use case agar alur dapat dipahami sejak tahapan perencanaan. Kemudian selanjutnya ada skema relasi yang mana menampilkan struktur tabel-tabel utama yang saling terhubung seperti tabel penjual pembeli, produk, dan tabel-tabel lainnya. Relasi ini sudah disusun berdasarkan kebutuhan fungsional sistem dan dirancang agar tetap efisien untuk diakses oleh aplikasi. Kemudian slide berikutnya adalah slide IR diagram. IR diagram ini merupakan turunan dari skema relasi sebelumnya, namun dalam bentuk yang lebih konseptual dan terstruktur. Setiap entitas seperti pembeli dan penjual produk dan lainnya direpresentasikan lengkap dengan atribut-atribut kunci. Kami juga sudah menetapkan kardinalitas antar entitasnya seperti one-to-one, many-to-one, many-to-many, dan lainnya. Kemudian slide berikutnya adalah desain mockup. Pada slide desain mockup ini adalah desain mockup dari antar muka aplikasi yang kami rancang. Mockup ini mencerminkan tampilan asli atau real dari web yang kami bikin nantinya. Yaitu ada halaman login, ada halaman register, halaman forgot password, halaman dashboard, halaman produk detail, halaman pemilihan metode pembayaran, halaman order detail, halaman order status, dan halaman struk pembayaran. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan tim kami, yaitu Marcel. Disilahkan. Adalah bentuk nyata dari web kami. Yang pertama ada login dan dashboardnya, dan ada produknya juga. Next. Dan ada fitur tambahan juga seperti leaderboard, dan ada wishlist, explore, dan order history untuk melihat history pembelian kalian. Next.
Dan ini adalah sisi penjual kami. Yang pertama ada laporan penjualan dan ini bakal di-update terus di setiap bulannya. Next. Dan ada kendala dalam penyelesaian proyek kami. Yang pertama ada device laptop yang kurang pendukung dan jarak domisili yang jauh dan pembagian waktu yang kurang efisien. Dan ini adalah histori pelaksanaan kami. Kami telah menerapkan 4 pelaksanaan yaitu planning, analisis, desain, dan implementasi. Yang pertama planning yaitu pengerjaan RPP dan analisis yaitu membuat diagram use case dan basis data yang lainnya dan desain untuk merancang wireframe. Untuk implementasi adalah implementasi dari front end-nya dan untuk kontribusi tim silakan dijelaskan untuk rekan saya Firly. Baik, berikut adalah pembagian peran anggota tim dalam pengembangan proyek ini. Yang pertama, Wahyudi sebagai ketua kelompok dan full stack developer yang mengkoordinasikan jalannya proyek serta terlibat dalam pengembangan front end dan back end. Lalu ada Vincent berperan sebagai back end, berkontribusi pada pengembangan sisi server dan mendukung proses integrasi sistem. Lalu saya Firly berperan sebagai back end developer juga, bertanggung jawab dalam pengelolaan data, lokasi sistem, dan integrasi fitur aplikasi. Sementara itu Marcel fokus di bagian front end, khususnya dalam implementasi tampilan antarmuka menggunakan Tailwind CSS. Dengan pembagian tugas yang jelas, seluruh anggota tim dapat berkontribusi secara efektif demi tercapainya hasil akhir yang optimal. Baik, next. Akan dijelaskan oleh teman saya Wahyudi. Oke, selanjutnya adalah rencana tahap selanjutnya itu pastinya kami akan melakukan tahap back-end, merevisi kode jika ada kesalahan, dan menyesuaikan kode terhadap database, dan melanjutkan fitur yang belum sempurna. Baiklah, itulah sesi presentasi dari kelompok kami. Oke, sekian dan terima kasih. Dan